Selamat siang sobat, udah nungguin episode kali ini kan? Jumpa lagi dengan saya, Jennifer Annabelle, akan menemani sobat di acara Communication Today. Nah sobat, hari ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang sangat relatable buat kita semua nih. Hari ini kita akan membahas mengenai new media. Jadi sobat, new media ini adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet. Nah, salah satu jenis paling umum dari new media adalah media sosial. Oleh karena itu sobat, hari ini kita akan membahas mengenai dampak dari media sosial. Sebelum itu, mari kita simak video berikut ini. Gimana sobat? Tambah penasaran kan? Nah, tentu akan tambah menarik nih, karena kami menghadirkan seorang narasumber yang kerennya nggak main-main. Beliau adalah seorang yang so creative and kritis nih. Beliau sekarang itu bekerja sebagai dosen, sekaligus penulis dan pembicara. Gimana, udah nggak sabar kan? Saya sendiri pun udah nggak sabar nih. Langsung saja kita sambut Pak Candi Edipson Luik. Selamat siang, Pak. Halo, selamat siang. Gimana Pak kabarnya? Baik-baik saja? Ya, sehat, baik-baik. Terima kasih. Gimana kabarnya Jenny dan Puji teman-teman? Tuhan. Baik, Pak. Oke, Pak. Sekarang ini kan muncul banyak media-media baru nih, seperti terutama sosial media. Gimana ya, Pak, cara agar kita itu dapat beradaptasi? Oke, baik. Pertama-tama saya mau berterima kasih dulu atas undangan dari Lab TV, dari Bu Mega dan juga Ceris untuk menjadi narasumber di acara ini. Saya senang sekali bisa berinteraksi kembali dengan Lab TV, walaupun hanya melalui ruang virtual ini. Saya berharap hari ini kita bisa saling berkontribusi untuk memahami tentang media baru. Baik, pertanyaan yang menarik itu terkait dengan cara beradaptasi ya. Ya. Kalau saya gimana caranya? Ya paling gampang paling pertama jadi pengguna dulu, gitu. Punya akun dan punya sebuah postingan atau sebuah unduhan di sosial media, minimal mengenali itu dulu. Tapi secara konseptual ini pertanyaan yang human centris ya, maksudnya kita sebagai manusia yang memiliki daya analisis, daya kreatif, dan tentunya punya kompetensi dan keahlian tertentu, maka kita itu diharapkan untuk bisa beradaptasi. Jadi lebih pada kita manusianya. Nah, apa yang perlu diadaptasi itu bergantung pada minat atau siapa individu tersebut. Misalkan kalau Anda sebagai mahasiswa Ilkom, maka Anda perlu adaptasi dari kompetensi konseptual Anda mengenai media baru, keterampilan pemanfaatan media baru, dan juga bagaimana pengguna mengetahui bagaimana pengguna umum memanfaatkan media-media baru. Nah, contoh lainnya itu misalkan sebagai seorang audiens media secara umum gitu ya. Gimana cara beradaptasi? Mungkin paling sederhana adalah kita perlu meningkatkan daya saring maupun kemampuan memilah-milah informasi yang kita terima. Jadi gimana caranya beradaptasi itu sesuai dengan minat, profesi, dan juga keperluan dari masing-masing pengguna. Mungkin seperti itu dulu. Baik, jadi menurut masing-masing pengguna ya Pak. Lantas, apa nih perubahan terbesar yang dirasakan semenjak new media ini hadir?
Ya, jadi perubahan terbesar ya, memang kalau mau kita lihat secara kasat mata, ya perubahan terbesarnya adalah kita bisa lihat secara tangible, secara kelihatan ya teknologinya menjadi semakin bervariasi, semakin banyak. Tapi mungkin ini pertanyaan yang menarik karena saya mengajar mata kuliah media baru ini sudah hampir 11 tahun kalau saya tidak salah, memotong 4 tahun saya studi lanjut. Jadi bagi saya, terakhir saya sampaikan di kelas kepada teman-teman kelas di media baru, perubahan terbesar itu ada 3 hal gitu ya. Jadi saya memberi 3 poin utama perubahan terbesar dalam era media baru ini. Itu yang pertama, adanya pergeseran peran dari audiens itu menjadi pengguna media yang tidak hanya menerima, tetapi juga bisa berkreasi. Itu poin pertama. Lalu poin kedua adalah perubahan terbesarnya adalah munculnya berbagai varian teknologi digital. Mulai dari instant messaging gitu ya, itu ada banyak sekali jenisnya. Mulai dari media sosial ada banyak sekali jenisnya. Website dengan berbagai macam bentuk media, digital news, online news, podcasting, lalu berbagai macam channels, sangat banyak. Sehingga terjadi keramaian atau terjadi diversifikasi berbagai teknologi-teknologi digital, semakin bervariasi. Nah, yang ketiga perubahan terbesar itu adalah audiens gitu ya, atau pengguna itu mulai segmented, tetapi dia masif. Gitu ya. Jadi perubahannya terjadi bahwa audiens itu semakin segmented, tetapi masif gitu ya. Dan ini adalah 3 hal yang menurut saya menjadi perubahan terbesar yang hadir dengan era new media saat ini. Kira-kira begitu. Baik, jadi ada 3 hal terbesar nih ya menurut Pak Candi. Oke, berbicara soal new media. New media ini kan erat sekali hubungannya dengan internet, sehingga memunculkan banyaknya sosial media, ya kan Pak? Nah, menurut Pak Candi ini apa nih pandangannya mengenai sosial media sekarang? Mengapa sosial media itu menjadi sangat penting? Oke, baik. Sekarang kita spesifik ke sosial media ya, media sosial. Ya. Ya memang ini media sosial memang tidak bisa terlepaskan dari topik-topik media baru ya, Jenny. Jadi memang apa yang Anda sampaikan itu memang sangat up to date lah, istilahnya sangat terkini. Dan pertama begini, saya memandang media sosial ini di era saat ini sebagai sebuah medium ya, sebagai sebuah tool lah kalau kita boleh bilang, atau sebagai sebuah alat yang bisa digunakan untuk apa gitu ya, dan untuk tujuan apa, itu tergantung pada manusianya, pada penggunanya. Sehingga kita memandang bahwa kita mau pakai media sosial sebagai alat untuk mempresentasikan diri kita, atau kita pakai alat untuk misalkan mentransfer pengetahuan dari kelas, misalkan ya dosen memberi tugas, mahasiswa posting di kelas, itu kan sebagai tools gitu ya. Nah itu pandangan saya pertama gitu, mengapa dia bisa menjadi penting, karena memang kita pandang sebagai tools yang memiliki jangkau yang cukup luas. Yang kedua, itu terlepas dari faktor penggunanya, manusianya, fitur-fitur yang ditawarkan oleh media sosial ini memang semakin canggih dan semakin komprehensif. Jadi artinya ya, itu misalnya Jenny itu bisa membuat, atau saya bisa membuat konten di platform sosial media, saya bisa mendistribusikan konten itu di platform sosial media tersebut, dan bahkan saya bisa mendapatkan feedback atau analytics yang ada di dalam platform yang sama. Sehingga dia menawarkan hampir 3 tahapan atau 3 proses dalam komunikasi media ini di dalam platform tersebut, sehingga dia menjadi sangat penting saat ini. Sehingga memang faktor satu, keperluan manusia dan masyarakat, dan faktor kemajuan teknologi itu yang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu bagi berbagai dimensi kehidupan kita. Mungkin itu 2 tanggapan saya terkait dengan mengapa sosial media itu menjadi penting saat ini.
Terlepas Baik, itu baik. ya, jadi terlepas dari misalkan ini dipakai untuk mendukung satu gerakan sosial atau mendukung satu campaign dan seterusnya, itu kan kembali pada yang pertama gitu ya. Ini sebagai tools untuk apa? Sebagai alat untuk apa? Kira-kira. Baik, Pak. Berarti penting atau tidaknya sosial media ini tergantung dari penggunanya ya, Pak? Ya, kita boleh mengatakan satu sisi itu dia penting karena memang dari uh, sang pengguna gitu ya. Dia menempatkan ini sebagai apa? Menempatkan tools ini sebagai apa? Gitu ya. Kalau dia menempatkan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupannya, maka dia akan menjadi sebuah alat. Tapi kalau ini dijadikan bagian sebagai sebuah bagian dalam proses komunikasinya, maka dia menjadi penting untuk keperluan komunikasi. Kalau ini dia menjadi bagian dari proses misalkan ya e-commerce ya atau jual beli online, berarti dia menjadi penting karena dia menjadi tools untuk memperlancar proses transaksi online atau jual beli online seperti itu. Jadi proses promosi, marketing dan seterusnya. Jadi kembali lagi benar seperti kata Anda, singkatnya seperti itu, kembali kepada keperluan manusia dan masyarakatnya itu. Baik, Pak. Kalau begitu, sebentar ini kita akan mengadakan break sebentar ya, Pak. Kemudian akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini. Oke, Sobat, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Communication Today. Halo Sobat, kembali lagi di Communication Today. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai cara beradaptasi, perubahan, gitu kan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai media sosial. Jadi gini Pak Candi, media sosial ini sekarang membuat suatu behavior atau kebiasaan baru nih bagi kita. Nah, menurut Pak Candi, gimana itu ya cara menanggapi kebiasaan baru yang ada? Oke, ya, ini pandangan-pandangan yang lebih bernuansa pada teknologis gitu ya. Jadi pertanyaan yang baik ini jadi lebih berakar pada teknologis. Mungkin kalau teman-teman bisa membaca atau melihat lebih lanjut, itu saya tarik ke belakang sedikit dari pertanyaan ini. Ini memang ada pandangan bahwa teknologi membuat kebiasaan baru bagi kita manusia. Itu memang tidak bisa dilepaskan dari setidaknya dua tokoh yang melakukan teorisasi komunikasi, yaitu yang pertama namanya Harold Innis dan yang kedua namanya Marcel McLuhan. Nah, Harold Innis ini dia melakukan sebuah research terkait dengan teknologi dan juga perkembangan teknologi komunikasi atau komunikasi dan perkembangan pada masa empire ya, menjadi pada empire. Nah, dia buat buku namanya Empire and Communications dan juga satunya tentang the bias of communication. Bias waktu dan tempat dan kaitan dengan komunikasi. Dan satu lagi Marshall McLuhan dengan dia membangun sebuah pemikiran yaitu medium is the message. Nah, saya ingin fokus pada yang terakhir ini, yang menjadi sebuah pandangan yang pada saat ini banyak marak dibicarakan gitu ya, karena medium itu sendiri adalah pesan. Ini hal yang unik gitu ya. Jadi dia menyampaikan bahwa medium itu adalah pesan. Jadi tidak hanya konten yang sebagai pesan, tetapi medium itu membawa sebuah pesan yang membentuk pola pikir kita dan cara kita memaknai dunia gitu aja. Jadi coba dibayangkan aja gitu ya. Kalau Jenny itu misalkan tumbuh
besar membaca hanya koran saja, hanya membaca saja, majalah, koran. Nah, lama-kelamaan, gitu ya, pola pikir kita itu akan mengikuti apa yang ada seperti yang di medium tulis. Satu persatu kita baca, terus sampai di konklusi, gitu ya. Jadi kita hanya terfokuskan pada satu medium. Lalu muncul, gitu ya, medium baru, televisi, misalnya pada masa McLuhan menulis bukunya dia. Televisi itu memadukan, jadi kita tidak hanya baca, tapi kita juga melihat gambar, lalu kita mendengar, gitu ya. Sehingga membentuk cara kita mulai berpikir, pola pikir kita tuh menjadi multimodal, gitu ya, multimedia, gitu. Jadi kita mulai melihat ini, mulai memandang dengan berbagai perspektif. Kita seakan-akan itu yang ditawarkan oleh sarinya oleh McLuhan melalui medium is the message. Gitu. Nah, apa yang terjadi dengan masa media sosial ini, gitu, menjadi semakin lagi interaktif, semakin multimodalitasnya semakin berubah, karakteristik teknologinya semakin berkembang, dan itu kalau kita memakai pandangan McLuhan tadi, gitu ya, yang membentuk cara kita berpikir juga, gitu ya. Tapi begini, pandangan ini pun juga, Jenny, tidak bisa kita lepaskan bahwa manusia ini itu tidak cuma nerima toh, tapi kita juga adalah audiens yang aktif, gitu ya. Jadi kita juga aktif memaknai konten atau pesan-pesan yang kita terima. Jadi kembali lagi, kemampuan memaknai, memilah-milah pesan itu yang perlu terus kita asah sebagai seorang audiens gitu, atau audiens yang aktif menurut orang komunikasi. Jadi saya memandang bahwa pertemuan antara pesan dari medium, dan juga pesan dari konten itu, dengan kapasitas kita manusia, ini yang perlu kita pertimbangkan dalam memahami kebiasaan baru ini. Sehingga contohnya adalah misalkan kebiasaan baru yang muncul sekarang mungkin sudah agak mereda, tetapi kalau biasanya sebelum makan bersama teman-teman gitu, atau sebelum makan yang kita lakukan adalah mengambil handphone, lalu kita lihat dari atas ya, pastikan sudutnya harus 90 degrees gitu ya, cukup difoto gitu, setelah itu di-upload, lalu dikasih hashtag dan seterusnya. Mungkin Anda juga melakukan itu, atau Anda melakukan itu lalu upload gitu ya, hashtag gitu kan, lalu baru setelah itu kita makan gitu kan. Jadi ada semacam ritual baru yang ditambahkan. Nah, tapi itu kembali lagi kebiasaan. Jadi kebiasaan baru itu apakah masih berjalan sekarang? Dia muncul pada masa ada momentumnya. Lalu bergeser lagi ketika di dalam makan bersama, setelah itu makanannya ada, ngambil kamera, kita selfie bersama. Jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan baru yang 10 tahun lalu, mungkin sebelum 10 tahun lalu ya, 2000-an sampai 2010, itu kebiasaan yang belum muncul. Nah, pertanyaannya ini adalah, apa yang menyebabkan itu? Apakah memang teknologinya mengizinkan kita untuk seperti itu? Atau memang ini ada dalam tanda kutip tekanan sosial gitu ya, atau tuntutan sosial dari teman-teman, ayo selfie semuanya kita ambil. Kalau kita tidak melakukan itu juga nanti dibilang, wah ini kamu kok sendiri gitu, tidak mau berpartisipasi di dalam selfie bersama. Jadi itu yang saya bilang tadi, bahwa medium ini juga membentuk, membuat kebiasaan, mengizinkan kita untuk terjadi kebiasaan baru, tapi di satu sisi dalam tanda kutip tuntutan atau permintaan sosial ini juga membuat kita membangun kebiasaan yang baru itu. Jadi dan juga dari segi manusia sendiri ya, dari individu sendiri, dia kan memiliki keaktifan ya, memaknai ini tepat atau enggak saya selfie dengan gaya seperti ini, atau lebih baik dengan seperti ini. Nah, itu yang saya pikir perlu kita pandang dari berbagai perspektif, kira-kira begitu. Baik, Pak. Sosial media ini ya, yang kita gunakan secara tidak sadar itu merekam data-data yang kita miliki, misalnya apa yang kita tonton, apa yang kita sukai kan. Sehingga sosial media ini selalu memunculkan apa yang kita suka. Misalnya dalam explore gitu ya, Pak. Sehingga kita itu betah melihat, atau dengan kata lain kecanduan. Apa nih tanggapan Pak Jandi? Saya ingin tahu nih. Ya, baik. Jadi ini mungkin ada dua bagian. Satu, kita menjadi keseringan gitu ya, atau dalam tanda kutip ketagihan menggunakan setiap saat ngecek explore gitu, atau cek home gitu ya. Dan yang kedua ini terkait dengan merekam data gitu ya.
Ya, saya tanggapi yang pertama dulu ya, terkait dengan keseringan menggunakan. Ya, memang saya mengakui bahwa praktek kita ngecek tanda explore gitu ya, di dalam sebuah media sosial itu adalah sebuah aktivitas yang baru boleh kita katakan gitu. Tapi kembali lagi saya lebih memilih pada konsep aktif audiensnya. Artinya begini, seorang individu atau seorang pengguna itu pasti memiliki motif untuk memilih atau menggunakan media tersebut. Pasti ada alasannya. Misalkan sering-sering melihat feed atau homepage dari akun media sosial Anda gitu, apa ini dilakukan karena ingin update kabar teman-teman lain, atau ingin mencari hiburan gitu, atau mungkin ada lagi ingin mencari bahan gibah gitu ya, bahan untuk diskusi gitu, atau ini bagian dari profesi memantau engagement dari akun sendiri gitu ya, atau ini dalam rangka mencari inspirasi lain gitu, atau sekedar update-update tentang misalkan kalau suka dengan fashion, update terkini fashion, sepak bola dan seterusnya. Sehingga kembali lagi saya pikir ini aktif audiens, ini adalah dari si audiensnya. Nah, yang kedua, tapi sebelum yang kedua ini, tapi memang ini menjadi diskusi yang menarik terkait dengan aktif audiens ini. Maksudnya, apakah betul ini masih hidup aktif audiens? Apalagi ketika kalau Anda sudah sempat nonton tayangan Netflix itu ya, yang Social Dilemma. Mungkin kalau Anda pernah nonton Social Dilemma, barusan saja di launching kan. Nah, diceritakan gitu ya, memang ini ada sains, ada tim-tim profesional di belakang itu yang membuat Anda itu seakan-akan harus menghabiskan waktu atau harus ngecek nih, kalau tidak ngecek ini seakan-akan kita tertinggal gitu ya. Tapi pada akhirnya, ya, di dalam film tersebut kan dokumenter ya, kalau dia membuat seperti dokumenter. Pada akhirnya perlu dilakukan upaya-upaya yang saya kategorikan sebagai screen time management atau pengelolaan waktu di depan layar. Jadi kita tidak hanya manajemen waktu tentang kita harus apa hari ini ngapain dan seterusnya, tapi manajemen waktu dalam mengkonsumsi layar tersebut, gitu, penggunaan layar. Nah, pada akhirnya memang itu sudah kembali ke kita, apakah kita sebagai audiens ini mau melakukan pengelolaan waktu. Kalau kita bisa mengatur waktu di depan layar, maka durasi konsumsi media sosial itu akan menjadi lebih tertata. Gitu ya. Selama ini kan berbasis refleks. Coba kalau kita mulai menata, mengelola, itu mungkin bisa lebih tertata. Nah, itu tanggapan saya pertama tentang keseringan, bahkan condong sampai ketagihan. Mungkin istilah ketagihan juga, apa betul itu ketagihan atau memang refleks gitu ya. Jadi begitu handphone refleks saja, buka akun langsung nah itu juga perlu ditelaah lebih lanjut. Nah, tapi yang kedua, satu pertanyaan lagi yang menarik dari Anda itu terkait dengan merekam data, gitu ya. Jadi seakan-akan itu semua interaksi kita itu direkam oleh sebuah platform, lalu profil kita pun juga data direkam, lalu dengan mereka melakukan cross-referencing, preferensi kita apa, dan akhirnya memberikan rekomendasi gitu ya, atau memberikan seakan-akan ini loh tawaran-tawaran bagi kita di home screen kita atau di ya, memang itu praktik dalam digital media yang memang selama ini itu kan bagi pemilik media ataupun pengiklan gitu ya, orang-orang yang ingin berkomunikasi ke publik, salah satu tantangannya adalah apakah pesan saya tersampaikan, apakah pesan saya efektif, apakah pesan saya tepat. Nah, dengan semua masuk dalam satu platform bisa lebih terukur gitu kan. Sehingga kalau Anda lihat kembali lagi di Social Dilemma itu, Anda mendengar mereka bilang kita ini sekarang masuk pada economy of attention. Gitu ya. Jadi yang dicari itu bukan audiensnya, tapi attention dari audiensnya, perhatian dari audiens. Kalau kita berhasil menangkap perhatian dari audiensnya, bisa menentukan bahwa ini akan diperhatikan audiens, Anda mau dalam tanda kutip mendekati klien manapun, orang pasti senang. Oh iya, saya tampilkan di platform Anda, audiensnya segini banyak, bisa dapat atensi. Nah itu memang adanya ke sana gitu ya. Sehingga bagi saya itu praktik yang terjadi sekarang, dan mungkin yang perlu diatur ya. Kalau yang perlu diatur itu adalah siapa yang boleh memiliki akses terhadap data-data kita. Gitu. Jadi siapa yang boleh memiliki akses. Yang kedua,
keamanan infrastruktur, jadi jaminan keamanan infrastruktur penyimpanan data-data tersebut. Nah, itu yang menurut saya juga penting untuk dikembangkan. Jadi itu kira-kira tanggapan saya atas pertanyaan Anda yang menarik ini. Baik, Pak. Kalau begitu kita break sebentar ya, Pak. Okay. Sobat Lab, ya Sobat, jangan kemana-mana, tetap di Communication Today agar kalian tahu nih hal-hal mengenai sosial media yang menarik. Ya, Sobat, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Communication Today. Hai Sobat, kembali lagi di Communication Today. Kita akan melanjutkan perbincangan yang menarik ini ya. Oke, begini Pak. Sekarang kan sosial media nih, muncul banyak konten-konten yang orang-orang unggah gitu ya Pak. Nah, beberapa di antara mereka ini mengunggah konten itu yang kurang pantas untuk diunggah, misalnya kehidupan pribadi. Apa tanggapan Pak Candi nih? Oke, ya ini terkait dengan ini pertanyaan bernuansa praksis. Kalau saya begini, Jenny, memang saya pernah lakukan penelitian sekitar 10 tahun lalu terkait dengan strategi presentasi diri, cara orang mempresentasikan diri di media sosial. Waktu itu saya ambil salah satu sampelnya di Surabaya. Memang waktu itu masih normatif, masih strategi-strategi yang dipakai masih lebih pada hal-hal yang positif gitu kan. Tetapi ada juga yang berharap pada curhat gitu kan, atau model-model applications gitu. Nah, ini memang strategi yang hal yang tidak bisa kita hindari dengan hadirnya media sosial gitu ya. Pengguna menjadi semakin kreatif dengan untuk mempresentasikan diri dengan hadirnya media sosial. Karena tadi lagi pengguna memiliki kebebasan gitu ya. Cuman kembali lagi ini adalah filter kita sendiri sebagai editor gitu ya. Kita apa yang kita mau cari dengan postingan ini? Menambah likes, mendulang likes gitu ya, atau menambah likes gitu, ataukah kita mau juga postingan kita ini memberikan sebuah impact positif bagi orang lain atau menginspirasi orang lain. Nah, itu saya pikir kembali pada self editorial dari sang pengguna masing-masing. Nah, berarti kembali. Ya. Iya Pak, silakan. Ya, jadi kembali pada self editorialnya masing-masing sih kalau saya melihat. Oke, jadi kembali ke diri kita masing-masing ya Pak. Nah, harus saya akui nih Pak, media sosial sekarang membawa dampak positif. Namun, masih ada dampak negatifnya nih. Misalnya, ada beauty standard, di mana kita itu langsung berpersepsi, oh kalau yang cantik itu seperti ini. Nah, menurut Pak Candi gimana sih tentang tanggap kali ini? Baik, terima kasih. Ya, terkait dengan misalkan memunculkan standar-standar, itu kan realitas media. Apa yang ditampilkan media. Sekarang kembali ke individu yang perlu kita educate, yang perlu kita kuatkan bahwa itu adalah tampilan media. Anda sendiri adalah seorang individu, manusia yang memiliki gambar diri sendiri, Anda memiliki dream sendiri, Anda memiliki kondisi sendiri. Jangan sampai realitas itu membuat Anda harus seakan-akan menjadi target capaian. Saya harus menjadi seperti yang beauty standard seperti ini, gitu kan. Nah, itu yang menurut saya kita perlu melakukan edukasi maupun melakukan literasi terhadap pengguna-pengguna sosial media yang rentan atau yang mudah terpengaruh dengan standar-standar yang ditampilkan oleh media sosial. Baik Pak.
Apa nih pendapat Pak Candi mengenai bystander effect, di mana kepedulian seseorang itu mulai memudar karena ada sosial media? Baik, ya bystander ini kan apa ya, teori dari ini ya, psikologi sosial ya kalau saya tidak salah, yang muncul seiring dengan adanya pembunuhan tahun 60-an seorang wanita di New York, dan ternyata 38 orang saksi gitu, mereka ada yang melihat, bahkan ada yang mendengarkan gitu, dan orang-orang bertanya-tanya kenapa tidak ada satupun yang menolong gitu kan. Iya. Lalu dua psikolog melakukan penelitian dan akhirnya ditemukanlah bahwa ada asumsi gitu ya, bahwa nanti orang lain juga bisa membantu gitu. Jadi bystander itu semakin tinggi kalau semakin orang. Tapi kalau dikaitkan dengan media sosial gitu, saya pikir kita perlu mengkaji lebih dalam apakah memang media sosial ini meningkatkan bystander effect. Karena misalkan begini, di komunikasi sendiri kita, yang disebut tindakan itu apa? Tindakan komunikasi. Apakah dengan kita mempost, misalkan di tol ada kecelakaan, lalu kita mengambil gambar itu, lalu kita posting, kita sharekan kepada grup yang lain, apakah itu bukan tindakan komunikasi? Itu juga perlu kita diskusikan bersama. Tapi poin saya sepakat dengan Anda bahwa jangan sampai kepedulian kita terhadap sekitar itu menjadi turun gitu ya. Nah, kalau ini sampai terjadi gitu, maka tatanan hubungan antar manusia pun akan berubah. Sehingga saya pikir poinnya pada kepedulian itu yang perlu kita tingkatkan. Baik, berarti kita harus meningkatkan kepedulian kita nih ya, agar tidak terkena bystander effect ini. Nah, tadi kan ada beberapa dampak dari penggunaan media sosial nih Pak. Bagaimana cara kita mengurangi dampak yang negatif dan menjadi pengguna sosial media yang bijak? Oke, bagaimana cara kita mengurangi dampak negatif dan menjadi pengguna media sosial yang bijak? Oke, ini lebih pertanyaan yang lebih bernuansa pada ini ya, pada tips-tips gitu ya. Cuman kalau saya melihat gini ya, jadi saya pikir yaitu satu, seperti yang saya sampaikan, kita perlu manajemen waktu di depan layar gitu ya. Kita perlu mengelola waktu gitu kan. Ya, semua ada waktunya gitu kan. Jadi ya kita perlu upayakan mengelola waktunya. Tapi kalau misalkan ya pekerjaannya itu memang di bidang media baru atau media sosial, memang kalau kita batasi memang akan berpotensi pada kontraproduktif gitu ya. Memang dia kalau kliennya itu di media sosial gitu ya, memang dia harus menerus. Tapi kalau membatasi itu dalam konteks atau mengelola dalam konteks membangun gambar diri, atau dalam konteks supaya mencegah kita menjadi tidak peka dengan lingkungan sekitar, maka saya pikir perlu dilakukan pengelolaan waktu di depan layar tadi. Perlu memiliki peer support group gitu ya, yang membuat yang akan mendukung kita dan juga bisa memberikan pandangan-pandangan yang berbeda gitu ya. Dan kembali lagi, tujuan kita mau komunikasi melalui media sosial ini untuk apa? Apakah tujuannya untuk mau dalam tanda kutip memberikan inspirasi bagi orang lain, atau tujuan dalam tanda kutip kita mau curhat, tapi apa yang kita harapkan dari publik balik kepada kita? Nah itu yang mungkin perlu kita pikirkan dari secara konseptual sih. Jadi saran saya adalah yaitu 3 tadi, pengelolaan waktu di depan layar, perlu memiliki support group, dan kembali pada tujuan kita berkomunikasi melalui media sosial ini apa, karena nanti itu akan mempengaruhi strategi apa yang kita pakai untuk presentasi ini. Kira-kira begitu sih tips-tips saya secara umum seperti itu. Baik, berarti tadi 3 hal tadi yang Pak Jendi sebutkan itu akan membantu kita menjadi pengguna media sosial yang baik ya Pak. Nah, nggak kerasa nih Pak, kita udah ada di penghujung acara Talk Show Communication Today ini. Nah, apa bisa nih Pak Candi boleh memberikan pesan untuk sobat yang sedang menonton? Wah, oke. Oke, pesan saya kepada rekan-rekan yang menonton gitu ya. Kembali lagi, media sosial atau media baru ini adalah sebuah fenomena yang sekarang memang sedang marak-maraknya. Nah, kita sebagai pengguna itu harus pandai-pandai menempatkan diri dan membuat strategi untuk menggunakan sosial media untuk mencapai tujuan komunikasi kita. Saya pikir itu yang perlu kita perhatikan baik-baik gitu ya. Dan jangan sampai
hal-hal ini membuat kepedulian kita menjadi turun. Tapi justru ini bisa dipakai untuk semakin meningkatkan kepedulian kita terhadap sekitar. Hal-hal terkini kan Anda lihat sekarang itu ada gerakan-gerakan seperti BLM, lalu Me Too, dan juga beberapa. Itu kan muncul semua karena adanya sosial media yang dipakai untuk melakukan sebuah perubahan sosial atau membuat masyarakat menjadi lebih peka, peduli dengan satu sama lain. Saya pikir arahnya lebih ke sana sih. Oke, baik. Terima kasih atas pesannya Pak Candi. Kalau begitu, terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Candi mau menghadiri acara talk show ini bersama dengan saya. Oke, sukses terus ya Pak. God bless you. Oke, terima kasih sama-sama. Sukses selalu untuk tim Lab TV. God bless. Thank you. Menghadapi era media digital sendiri, kita tidak hanya menerima, namun harus bisa beradaptasi. Nah sobat, mengetahui tujuan dan fungsi penggunaan sosial media menjadi hal penting dalam memanfaatkan kemajuan media nih. Media digital membuat orang berkembang dan aktif, sehingga kita ini menimbulkan tuntutan sosial yang menyebabkan kita memiliki kebiasaan-kebiasaan baru. Meskipun terdapat tantangan dalam menggunakan media digital ini, jika kita sebagai pengguna pandai menggunakan dan memiliki strategi dalam menggunakan media sosial dengan baik, maka kita dapat menghindari dampak-dampak negatif yang ada. Saya Jennifer Annabelle, pamit undur diri. Terus nantikan episode selanjutnya dari Communication Today. Stay safe, healthy, and happy. Thank you.